percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. 2. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, mohon berkat dan kemurahan-Mu untuk Engkau memberkati setiap kami melalui firman, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengasihi. Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang saya sampaikan hari ini adalah Kristus tertikam supaya kita selamat. Kurang lebih 600 tahun sebelum peristiwa salib itu, Yesaya telah menubuatkannya tentang Kristus yang tertikam itu. Dan bagaimana secara mendetail Yesaya menceritakan tentang Kristus ini. Dan semuanya Kristus lakukan untuk kita. Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang disampaikan oleh Yesaya ini tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara coba perhatikan gambar di atas ini. Ini adalah seorang anak cewek. Dia sedang kuliah online. Pada waktu itu tidak dapat sinyal, Bapak Ibu Saudara. Dapat sinyalnya itu di luar rumah, dan dia harus tetap ikut supaya mendapatkan sertifikat.
Waktu itu hari hujan. Dan apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya berdiri sepanjang hujan itu untuk melindungi anaknya yang sedang sekolah online ini. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini kisah seorang ayah yang penuh banyak pengorbanan untuk anak-anaknya. Ini ada cerita lain lagi, gambar berikut ini. Ini anak di Cina, dia sakit leukemia, saudara, dan membutuhkan biaya yang besar. Papahnya begitu sayang dan tidak punya biaya. Akhirnya papahnya itu rela untuk jadi kuda-kudaan. Jadi saudara, orang-orang yang lewat nanti bisa naik di atas punggung ayahnya seperti ini untuk mendapatkan sedekah dari mereka. Saudara kalau baca kisah ini ya di internet ada, sampai pemerintah kota Cina itu kasihan akhirnya membantu dalam pengobatan anaknya yang sakit leukemia ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara ada berita lain lagi dari Daily Mail. Ya, ayah Chinese ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya, saudara. Dia dorong anaknya ini ketika kelihatan ada truk, saudara, supaya tidak terlindas. Sebaliknya, saudara, dia yang terlindas dan akhirnya mati bapak ini, saudara. Saudara, di dunia ini bahkan mungkin juga kita alami secara pribadi pengorbanan orang tua kita terhadap kita, ataupun kita melihat tetangga, kita melihat rekan kita bagaimana berkorban luar biasa untuk anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan segala bentuk pengorbanan orang tua kepada anak di dunia ini, saudara, itu sebetulnya merupakan representasi kasih Allah Bapa kepada kita. Tuhan itu menciptakan kita selum dan debut. Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kasih pengorbanan yang dilakukan papa mama untuk kita, atau bapak ibu di dunia ini untuk anak-anaknya, itu sebetulnya merupakan selum dan demut dari Allah. Namun sayangnya kita sudah rusak karena dosa, saudara. Selum dan demut itu sudah rusak karena dosa. Namun sebetulnya, ya, segala bentuk pengorbanan itu merupakan representasi kasih Allah Bapa kepada kita. Ya. Lalu kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini selem demut sudah rusak karena dosa. Tapi ada satu yang tidak rusak karena dosa. Siapa itu? Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Segala yang dilakukan oleh Kristus, segala apa yang diperbuat oleh Kristus, itu menjadi wujud realita
dari Allah Bapa kepada kita. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Allah Bapa yang tidak kita lihat itu hanya melalui Kristus. Gambar Allah yang tidak ada cacatnya. Gambar Allah yang tidak kena dosa. Ketika kita melihat Kristus, itulah kita melihat Bapa. Oleh sebab itu ketika Filipi, dia tanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kamu itu gimana sih? Setelah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, kamu tidak tahu. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya peristiwa salib itu merupakan tindakan Bapa sendiri untuk kita. Luar biasa. Apa yang dilakukan Kristus bagi kita, itulah yang dilakukan Bapa bagi kita. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia lakukan itu untuk kita. Ada yang mengatakan dimungkinkan Kristus ketika di atas kayu salib itu bukan pakai sehelai baju, saudara. Tetapi ada yang mengatakan dimungkinkan telanjang. Saudara, dia lakukan itu untuk kita. Seperti Bapak tadi pegang payung, seperti Bapak tadi rela merendahkan diri jadi kuda-kudaan untuk anaknya. Seperti Bapak tadi saudara mendorong anaknya supaya selamat dan dirinya sendiri mati. Saudara, Bapak lakukan itu untuk kita. Saudara, betapa dia mengasihi kita. Melalui Yesaya ini kita akan melihat dan belajar betapa kasih Bapa itu besar bagi kita, saudara. Yang pertama, karena kasih kepada kita, Kristus menjadi tidak semarak untuk kita. Dia lakukan itu untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, saudara. Saudara, kalau saya sekarang dipakai jas, mau kelihatan rapi, mau kelihatan bagus. Saudara, Allah Bapa ketika mengambil rupa seorang manusia, hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, hanya untuk memberikan hidup kekal bagi kita, dia memilih tidak tampan. Dan semarak pun tidak ada. Berarti apa, saudara? Tidak menarik, saudara. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Saudara, dia lakukan itu untuk kita. Untuk membebaskan kita dari setan, dosa, dan maut. Untuk mengangkat hidup kita dari neraka menuju kepada surga. Dia lakukan itu untuk kita. Yesaya menggambarkannya seperti itu. Apakah ini juga berlaku secara fisik? Kita tidak tahu. 2000 tahun yang lalu Yesus waktu hadir di dunia ini, saudara, kita nggak tahu rupanya, tetapi kalau di foto-foto memang cakep-cakep. Tapi kalau berdasarkan nats kata Yesaya ini, kita itu tidak ingin, saudara.
Tapi dia lakukan itu untuk kita. Yang kedua, saudara, karena kasih Kristus, Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, menderita untuk kita. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Dia lakukan itu supaya kita itu sejahtera. Dia lakukan itu supaya kita itu kaya. Dia lakukan itu supaya kita itu punya banyak harta. Supaya hidup kita, karir kita itu naik. Justru karirnya itu turun, saudara. Kalau kita renungkan bersama-sama, saudara. Apa sih karir Tuhan Yesus waktu dia selama di dunia itu? Pendidikan lebih besaran Paulus daripada Tuhan Yesus. Kalau mau suruh duduk di antara para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, Paulus lebih terhormat daripada Kristus. Karena Kristus pun, saudara, kalau kita baca justru seringkali ditolak oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi. Secara karir nampaknya Paulus lebih bagus, saudara. Tapi menariknya dia lakukan itu untuk kita, saudara. Supaya karir kita naik, harta kita naik, hidup kita naik, kita punya tubuh yang sehat. Dia lakukan itu untuk kita. Kristus menderita untuk kita, saudara. Seperti Bapak tadi yang pegang payung tadi, saudara, yang enak anaknya, yang gak kehujanan. Yang kehujanan siapa? Bapaknya, saudara. Itulah Kristus kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana Yesaya menggambarkan? Karena kasih, Kristus itu tidak masuk hitungan untuk kita, saudara. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Wow, saudara. Luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu untuk kita. Yang keempat, saudara. Karena kasih, Kristus itu rela disalah sangka. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, ahli Farisi semua, kamu menghujat Allah, kamu menghujat Allah. Kamu itu penjahat. Kamu tidak mengasihi Bapa di surga. Kamu itu menghujat Bapa di surga. Tapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia membiarkan dirinya disalah sangka. Semuanya dia lakukan untuk kita, saudara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Oh, itu orang dikutuk itu. Itu orang gak bener itu. Itu orang gak diberkati oleh Allah Bapa itu. Tapi justru Kristus lakukan itu untuk orang yang salah ngerti tadi, saudara. Untuk orang yang nuding-nuding dia tadi. Menunjuk-nunjuk dia sebagai orang yang menghujat Allah. Wow, saudara. Yang kelima, saudara. Karena kasih, Kristus bukan hanya disalah sangka, membiarkan diri orang salah sangka sama dia. Tapi juga dia kena tulah, saudara. Yesaya 53 ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang salibnya siapakah yang memikirkannya?
Sungguh ia terputus di antara orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Saudara, kira-kira mau nggak kita itu kena tulah demi orang lain? Itu sangat sulit tentunya. Tapi saya yakin beberapa dari antara kita mau demi anak-anak yang kita kasih, demi orang-orang yang kita kasih. Dan itulah yang dilakukan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus untuk kita. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, karena kasih Kristus terhitung penjahat untuk kita. Wah, ini serem juga, betul nggak, Bapak Ibu Saudara? Ini serem. Siapa yang punya cita-cita penjahat mati di antara penjahat, terkenal sebagai penjahat? Tapi Kristus itu mati, saudara, bukan sebagai seorang kaisar. Kristus mati bukan sebagai seorang gubernur, bukan sebagai seorang wali kota Yehuda yang terhormat begitu. Kristus itu mati di antara para penjahat dan dianggap sebagai penjahat, saudara. Dan dia lakukan itu untuk kita. Dia lakukan itu untuk kita, saudara. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara. Karena kasih, Kristus menjadi penebus untuk kita. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu Saudara, sungguh ya, luar biasa ya pengorbanan Kristus untuk kita. Bagaimana Kristus rela berkorban untuk menyelamatkan kita dari setan, dosa, dan maut. Saudara, inilah kualitas kasih Kristus itu. Coba kita perhatikan lagi. Karena kasih Kristus tidak semarak untuk kita. Jadi dia itu benar-benar sangat-sangat sederhana untuk kita. Karena kasih Kristus untuk mau menderita untuk kita. Karena kasih Kristus tidak masuk hitungan untuk kita. Karena kasih Kristus disalah sangka untuk kita. Terkadang kalau kita disalah sangka, kita kan tidak terima, betul tidak? Kita mau menunjukkan, aku tuh orang benar, aku tuh orang baik, aku orang baik. Kalau Kristus enggak, saudara. Waktu ahli Taurat, orang-orang Farisi, semua menunjuk-nunjuk dia. Kristus itu enggak menghabiskan waktunya dari pagi sampai malam terus ngomong sama mereka, aku tuh orang baik loh, aku nggak seperti itu loh, aku tuh orang baik loh, enggak, saudara. Dia diam, dia biarkan dirinya disalah sangka, tapi dia lakukan itu untuk mereka. Karena kasih Kristus kena tulah untuk kita. Karena kasih Kristus terhitung penjahat untuk kita. Karena kasih Kristus menjadi penebus untuk kita. Nah, sekarang hasil akhirnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Hasil akhirnya Kristus, dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dari setan, dosa, dan maut. Hasil akhirnya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Karir kita naik. Hasil akhirnya bagaimana saudara? Pekerjaan kita diberkati. Hasil akhirnya bagaimana? Kita disembuhkan dari sakit penyakit kita, saudara. Hasil akhirnya bagaimana, saudara? Kita dipindahkan dari neraka menuju kepada surga. Dia lakukan itu untuk kita. Coba kita baca di dalam ayat 11, ayat 12.
Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebagai ganti. Ganti apa itu? Karena ia telah menyerahkan nyawanya. Karena ia telah rela tidak semarak. Karena ia telah rela disalah sangka. Karena ia telah rela menderita. Tidak masuk hitungan. Menjadi terhitung di antara para penjahat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak. Luar biasa. Perhatikan Bapak Ibu, sebagai gantinya. Perhatikan, sebagai gantinya. Saudara, orang benar. Kita orang benar, betul? Amin. Kita anak Allah, betul? Amin. Kita sudah diselamatkan. Hidup kita sudah diberkati. Kita sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang benar, anak Allah, itu saudara, identik. Ya, perhatikan. Identik. Memiliki kualitas kasih yang sama. Karena dia adalah gambar Allah yang tidak ada cacat. Kita adalah gambar Allah yang sudah cacat. Di dalam Kristus Yesus, dosa-dosa kita dihapuskan. Kita dipulihkan lagi. Supaya gambar Allah di dalam diri kita ini tidak cacat, sama seperti Kristus. Oleh sebab itu, kasih kita pun itu memiliki kualitas seperti Kristus. Balik lagi poin-poin yang tadi, ya. Karena kasih, saudara, seharusnya kita itu juga rela tidak semarak. Balik lagi, bukan, maju ke depan lagi. Nah, seharusnya karena kasih, karena kita punya kualitas yang sama seperti Kristus, seharusnya juga sama, saudara. Kita rela untuk tidak semarak. Tidak semarak demi anak-anak kita. Tidak semarak demi orang-orang yang kita kasih. Kita rela juga untuk menderita. Kita rela untuk juga tidak masuk hitungan. Kita rela juga untuk disalah sangka. Tidak menghabiskan waktu untuk, oh aku ini orang baik loh, aku ini orang baik loh. Capek, saudara. Betul gak? Kita rela untuk kena tulah demi orang yang kita kasih. Kita rela juga. Memang hal saudara tidak mudah ya, menjadi seperti Kristus. Tapi itu yang Kristus katakan. Dan itu yang Kristus ajarkan, saudara. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 12a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kamu percaya kepadaku? Tuhan Yesus berkata, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan tadi, saudara. Poin-poin tadi yang dilakukan oleh Kristus itu bukan hanya membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, bukan hanya menyampaikan cerita-cerita tentang Allah Bapa. Yang dilakukan oleh Kristus itu juga mati di atas kayu salib.
Dan Kristus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku lakukan semuanya itu untuk kamu. Sekarang tugas kamu juga lakukan itu bagi orang-orang yang kamu kasihi. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti siapa? Aku telah mengasihi kamu. Sungguh saudara, luar biasa. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah berkorban untuk kita. Tuhan telah memberkati hidup kita. Dia rela tidak semarak supaya kita ini semarak, saudara. Kita jadi semarak itu karena Dia. Dan Dia ingin sekarang kita yang sudah semarak ini, saudara, kita rela untuk tidak semarak bagi orang-orang yang kita kasih. Dan hasilnya bagaimana? Nanti Pak Robi, saya Robi James ya, sama dengan suaminya Ibu Sinariati ya. Nah, sekarang hasil akhirnya bagaimana, Pak James? Nah, kita baca sama-sama di dalam Roma 8 ayat 17. Lalu kita meneladani Kristus, hasil akhirnya akan seperti ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wow, saudara. Ini hasil akhirnya. Kita lihat bagaimana Allah sangat meninggikan Kristus Yesus, mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya setiap lidah, setiap lutut bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana Allah Bapa memuliakan Kristus Yesus, dan kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Memang saudara, setelah kita jadi semarak karena Kristus, sekarang kita rela untuk tidak semarak demi orang yang kita kasih. Itu tidak mudah. Tapi lihat hasil akhirnya. Kristus pun untuk menjalani itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Ingat di Taman Getsemani, Bapa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saudara, Alkitab berkata apa Kristus? Seperti mau mati rasanya. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Saudara, menjalankan kehendak Bapa itu bukan kemudian cengengesan, oh sungai sukacitamu selalu gitu, enggak. Ya. Terkadang kita itu harus ada di Taman Getsemani. Seperti mau mati rasanya. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan, hasil akhirnya engkau akan dipermuliakan di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami. Kasih-Mu begitu sangat besar untuk kami.
Tuhan, terima kasih Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberkati kami, Engkau melayakkan kami, Engkau memindahkan kami dari neraka menuju kepada surga. Terima kasih ya Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan untuk kami. Dan tolonglah kami sekarang, untuk kami hidup seperti Engkau hidup. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami adalah anak-anak. Karena kami adalah anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di hadapan. Engkau telah mati untuk mereka, dan biarkanlah Tuhan hidup mereka juga sebagaimana janji-Mu. Engkau mengangkat hidup mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka seperti janji. Berkatilah jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.